Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang pada sore hari ini kita mengambil kajian tematik, masih melanjutkan masalah fikih kurban, tapi kita bahas tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan ibadah kurban ini. Ya, mohon maaf ini anak agak rapi hari ini, anak habis ngisi juga tadi di kampus lagi membahas juga beberapa masalah fikih ya. Anak diminta jadi pembicara, jadi kadang agak rapi sekarang ya. Biasanya kan santai saja. Tapi yang pertama itu masalah kontemporernya, ada orang kafir ikutan patungan untuk sapi kurban. 6 orang muslim yang patungan, 1 orang kafir. Apakah sah sapi itu dijadikan sebagai kurban atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama mereka yang berpendapat bahwasannya di dalam patungan hewan kurban tidak harus niatnya sama. Makanya kalau seseorang tadi ikut patungan sapi dan dia niatnya hanya untuk makan-makan saja, bukan untuk ibadah, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ya. Namun ini disanggah oleh jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh di dalam satu hewan kurban ketika mereka patungan niatnya berbeda-beda. Niatnya harus satu, yaitu niat beribadah untuk Allah Ta'ala. Ya. Jadi patungan di dalam sapi kan maksimal 7 orang. Patungan sapi kurban kafir. Hukum non-muslim ikut patungan sapi kurban. Yang pertama tadi mengatakan habis video dari merah. Pendapat pertama, ya, hukumnya boleh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama mazhab mereka. Ya. Apa dalil mereka? Mereka berdalil di dalam melakukan ibadah kurban tidak harus semuanya memiliki niat ibadah. Yang terpenting
orang yang ada dalam patungan itu sudah mayoritas niatnya ibadah, maka yang lain kalau hanya satu orang ini tadi, maka nggak masalah. Kalau orang kafir itu cuma untuk meniatkan dia buat makan-makan saja, misalnya dia ikut patungan sapi kurban, ya. Tapi pendapat jumhur ulama, pendapat kedua, mayoritas ulama, berarti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh orang kafir ikut patungan sapi kurban. Kalau mereka ikut, kurbannya menjadi tidak sah. Ya. Pendapat kedua, ya, mereka mengatakan tidak boleh non-muslim ikut iuran atau ikut patungan sapi kurban. Dalilnya apa? Jumhur ulama mensyaratkan semua orang yang ikut patungan dalam sapi kurban niatnya harus sama, yaitu dalam ibadah kepada Allah. Mereka berdalil dengan surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki di sini apa maknanya? Kata ulama tafsir, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku dan kematianku, itu semua hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka pendapat yang kedua ini yang lebih kuat itu, bahwasannya kalau 6 orang muslim patungan sapi kurban, walaupun hanya satu saja orang kafir ikut patungan tersebut, maka sapinya tidak sah sebagai kurban, tapi boleh dimakan untuk semuanya, hanya sekedar makan-makan saja. Tapi kalau untuk kurban maka tidak sah, walaupun hanya satu tadi orang kafir yang ikut patungannya, karena semuanya harus diniatkan ibadah. Kemudian kalau ada di antara yang patungan itu semuanya muslim nih, 7-7-nya, tapi ada di antara mereka yang niatnya ikut patungan bukan untuk kurban, tapi niatnya untuk misalnya akikah, atau yang lain misalnya niatnya untuk membayar kafarat, membayar dam, ya, misalnya dia melewati miqat, ya, yang ditetapkan oleh syariat ketika dia haji atau umrah, atau misalnya dia melaksanakan haji tamattu yang di situ harus bayar dam berupa menyembelih, ya, sapi atau kambing. Maka kalau dia niatnya beda, apakah sah kurban itu? Jadi dari 7 orang itu ada yang 1 orang dia niatnya bukan untuk kurban, tapi niatnya hanya untuk akikah atau mungkin tadi membayar kafarat. Nah, para ulama mengatakan kalau niatnya masih ibadah, seperti akikah ibadah atau bukan? Iya. Membayar dam tadi ibadah atau bukan? Iya. Maka selama niatnya masih ibadah, maka itu masih digolongkan sah kurbannya. Yang tidak sah adalah kalau ada orang ikut patungan tapi dia niatnya cuma untuk makan-makan saja dagingnya, atau dia niatnya untuk dijual lagi dagingnya. Biasanya penjual daging, ya, dia ikut patungan tapi bukan niat kurban, tapi untuk dijual lagi, maka ini tidak sah, karena semuanya harus niatnya ibadah. Ya, ini masalah yang pertama, ya. Berarti kalau dapat sumbangan sapi kurban dari orang kafir, boleh tidak diterima? Boleh tidak panitia menerima? Ada orang kafir nyumbang sapi kurban, boleh nggak diterima di masjid? Hah?
Diterima sebagai sedekah, Ustaz. Diterima boleh, tapi hanya untuk makan-makan saja, bukan untuk kurban. Karena kalau kurban nggak sah, kita tahu ya. Orang kafir kalau mereka melakukan ibadah, selama mereka belum masuk ke dalam Islam, semua amal mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka kalau ada orang kafir mau nyumbang kambing, sapi, nggak apa-apa, diterima di masjid, tapi dipisahkan dagingnya. Ya, jangan dicampur dengan yang kurban. Ya, karena tidak bisa daging itu dijadikan sebagai kurban. Ya. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kurban atas nama perusahaan. Ini banyak ditanyakan, ya. Antum ada juga kan ya, dana CSR perusahaan ya. Apakah sah kalau perusahaan itu menyumbangkan sapi kurban di sebuah masjid, tapi atas namanya perusahaan? Maka dirinci oleh para ulama. Yang pertama, perusahaan itu kan ada macam-macam bentuknya. Yang pertama, kalau perusahaan itu milik perorangan, ya, artinya semua modal dan asetnya itu cuma milik satu orang saja, dan setiap dana yang dikeluarkan untuk ibadah pun itu satu orang, maka kurban yang seperti ini sah karena yang membiayainya hanya satu orang saja. Ya, walaupun itu sapi tadi ya, tapi karena yang memiliki aset perusahaan ini cuma satu saja, berarti dia yang mengeluarkan dana untuk kegiatan sosial, maka sah karena sapi boleh satu orang dia nyumbang sapi, penyedia dananya maksimal patungan 7 orang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, perusahaan itu milik banyak pemodal. Biasanya kalau perseroan kan banyak ya, modal dan asetnya patungan dari para pemegang saham. Ya, maka ketika mereka mengeluarkan dana CSR itu, maka hakikatnya uangnya milik siapa? Milik semua pemodal. Kalau pemodalnya lebih dari 7 orang, maka itu tidak sah untuk sapi. Apalagi dia korbannya cuma kambing. Ya. Perusahaan pemodalnya ada 10 orang, korbannya kambing lagi. Itu lebih tidak sah lagi ya, karena lebih dari satu orang penyedia dananya kalau kambing, dan kalau sapi lebih dari 7 orang, itu menjadikan tidak sah kurbannya. Makanya solusinya itu ya, solusinya kalau perusahaan mau berkurban dengan dana CSR tadi, maka hendaknya kurban yang mereka lakukan diberikan kepada karyawan. Artinya dikasih tahu karyawannya, ya, ini ada dana ya CSR misalnya untuk beli sapi kurban 10. Berarti kalau 10 sapi, satu sapi 7 berarti 70 ya. 70 karyawan dipilih. Dan karyawannya harus tahu kalau perusahaan itu beliin sapi untuk dihadiahkan kepada mereka. Jadi mereka tahu, oh kalau mereka itu tahun ini sudah kurban dari hadiah pembelian perusahaan. Jadi perusahaan ngasih sapi itu kepada karyawan, ditunjuk atas namanya siapa nih, 7 orang, satu sapi atas nama fulan, fulan, fulan. Kemudian sapi yang kedua atas nama fulan, fulan, fulan. Jadi jelas maksimal 7 orang setiap 1 ekor sapi. Kalau seperti ini baru sah kurbannya. Tapi kalau atas nama perusahaan saja, PT ini, PT ini, PT ini, ya tidak sah tadi. Apalagi kalau PT tersebut pemegang modalnya itu banyak, pemegang sahamnya banyak. Kecuali memang PT itu punya perseorangan saja, dia sendiri, baru tadi sah. Tapi kalau dia
pemiliknya banyak, maka tidak sah dijadikan sebagai kurban. Ya. Maka ini solusinya. Kalau memang karyawan ingin berkurban dengan dana CSR tadi, maka dia berikan kepada karyawannya. Ditunjuk ya, tiap tahun mungkin beda-beda. Dan karyawannya itu harus tahu kalau dia dapat hadiah berkurban itu. Karena tadi kalau dia ternyata dapat hadiah kurban dari perusahaan itu, berarti dia harus meniatkan itu sebagai ibadah. Ya. Jadi bukan diniatkan untuk makan-makan dagingnya, tapi diniatkan untuk ibadah. Ya. Makanya ini sama seperti perusahaan misalnya ngasih hadiah umroh atau haji ke karyawannya. Kan dikasih tahu tuh karyawannya kan, ini duit perusahaan untuk kamu berangkat haji umroh. Sama sebetulnya, kurban juga gitu, bisa diberlakukan. Ini perusahaan beli sapi kurban, ini untuk 7 orang yang pertama, disebutkan namanya fulan. Jadi mereka tahu bahwa mereka berkurban dan harus meniatkan ibadah. Dan berlaku juga hukum-hukum yang berkaitan bahwa mereka sebagai si pengurban. Berarti kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, mereka tidak boleh potong kuku dan juga rambutnya. Ini ya, solusi kurban untuk perusahaan. Ya. Antum begitu. Kalau di sini dana CSR ditunjuk atas nama karyawan? Hah? Ada ya, Pak. Nah, Dari THQ, dari tabungan. oh dari tabungan. Oh, maksudnya bukan perusahaan beli gitu, bukan ya? Oh, lebih bagus dong dari tabungan karyawan berarti. Ini masalah yang kedua ya, kurban atas nama perusahaan maka diberikan kepada karyawan-karyawannya ya. Masalah yang kedua. 3. Oh ya, ketiga ya. Yang berkaitan juga dengan kontemporer kurban. Yang ketiga ya, berkaitan dengan hewan kurban yang dia ketika dibeli dalam keadaan sehat, ketika diturunkan tiba-tiba pincang kakinya, wajib diganti atau tidak? Ya, ketika dia beli sehat, nggak buta, nggak pincang, nggak kurus, ya, kemudian juga tidak sakit, tapi ketika diturunin dari truk loncat sapinya sampai pincang kakinya, apakah itu harus diganti? Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dengan rinci. Ya. Kata beliau, sapi yang dijadikan kurban itu ada 2 macam. Hewan kurban ada 2 macam. Yang pertama, ya, hewan kurban itu kata Syekh Utsaimin dia sudah ditakyin. Sudah ditakyin. Apa itu ditakyin? Ditetapkan atas nama siapa hewan kurban itu. Nah, misalnya seseorang ketika dia beli hewan kurban, dia sudah tetapkan ini atas nama fulan, misalnya sapi ya, 7 orang.
Ketika dia dikirim, berarti itu sapi kan udah ditakyin, sudah ditetapkan nama-namanya. Ya, siapa saja yang berkurban untuk sapi itu. Maka ketika sapi itu diturunkan dari truk dan tiba-tiba qadarullah dia loncat sampai kakinya pincang, maka apakah harus diganti? Nah, ada dua kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, dia pincang karena keteledoran si pemiliknya. Kalau karena keteledoran pemiliknya, maka wajib sapi itu diganti dan tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Ya, makanya pemilik itu harus senantiasa memperhatikan ketika hewan kurbannya itu dikirim. Ya, karena biasanya dalam pengiriman kan ada saja ya kejadian-kejadian yang mungkin ternyata menjadikan hewan kurban itu sakit. Ya. Yang kedua, ya, dia tidak teledor. Yang satu tadi ya, cacatnya karena keteledoran. Kalau karena keteledoran tadi wajib diganti dan tidak sah sebagai kurban. Ini kalau karena keteledoran. Adapun yang kedua, di luar keteledoran. Kalau memang sapi itu jadi cacat pas pengiriman, tapi di luar keteledoran pemiliknya, maka Syekh Utsaimin menjelaskan, maka hukumnya tetap boleh dijadikan sebagai kurban. Hukumnya boleh dijadikan kurban, ya. Karena tadi sudah ditetapkan nama-namanya dan itu pun di luar keteledoran, maka dia tetap boleh dijadikan sebagai kurban. Ya. Adapun yang kedua, hewan kurban yang dikirim itu belum ditakyin. Belum ditakyin tuh tadi, belum dikasih tahu ini atas nama siapa hewan kurbannya. Kalau belum ditakyin, baik dia teledor atau tidak teledor sama saja wajib diganti. Wajib diganti, baik dia teledor atau tidak harus diganti. Karena kalau belum ditakyin, itu berarti belum ditetapkan sebagai hewan kurban dan dia harus ganti hewan yang lebih bagus untuk dikurbankan. Nah, ini ya berkaitan dengan kasus biasanya penurunan hewan kurban sampai dia akhirnya cacat tuh. Ya, baik cacatnya karena keteledoran atau cacatnya di luar keteledoran. Ya, ini juga kasus yang banyak didapatkan. Ya. Nah, ini masalah yang ketiga. Ya. Kemudian ya, berkaitan juga dalam masalah kontemporer ini menyembelih kurban dengan alat-alat modern. Ya, nggak tahu kalau di Indonesia pakai alat modern nggak nyembelihnya. Kalau di luar kan banyak ya, mereka nyembelih dengan alat-alat modern. Ya. Nah, penyembelihan dengan alat-alat modern itu apakah diperbolehkan? Ya, berarti kita harus membahas dulu syarat-syarat sahnya sembelihan. Ya, syarat-syarat sahnya sembelihan. Ya, walaupun nanti ada adab-adab juga yang berkaitan dengan cara kita menyembelih. Tapi kita sebutkan dulu syarat-syarat hewan itu baru sah disembelih. Yang pertama, syarat sah penyembelihan itu adalah orang yang menyembelih haruslah orang muslim.
atau ahlul kitab. Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama. Kalau yang menyembelih orang Konghucu berarti dagingnya bangkai. Kalau yang menyembelih orang Hindu juga jadi bangkai. Kalau yang menyembelih orang Buddha juga dagingnya jadi bangkai. Maka orang yang menyembelih harus Muslim atau tadi ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini kata Allah, ya, Allah telah halalkan sembelihannya ahli kitab, yang makanan mereka halal untuk kalian dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Walaupun nanti ada syaratnya, ya, ahlul kitab sebagaimana syarat muslim menyembelih. Yang kedua, syarat orang yang menyembelih, dia harus berusia baligh atau dia harus berusia minimal mumayyiz. Dia harus berusia minimal mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, ya. Sudah hampir sempurna akalnya. Maka minimal mumayyiz itu syarat orang yang menyembelih. Berarti kalau ada orang yang beli itu ternyata usianya 4 tahun 5 tahun, maka tidak sah sembelihannya. Ya. Jadi anak kecil 5 tahun dia sudah hebat mainin golok gitu, ya. Dia bisa nyembelih, tetap gak sah itu sebagai sembelihan dan itu menjadi bangkai. Ya. Maka syaratnya minimal mumayyiz. Mumayyiz itu usia berapa tahun? Mumayyiz di Indonesia usia berapa tahun? Sebagaimana sabda Rasulullah, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia berapa? 7 tahun. Maka usia 7 tahun itu usia mumayyiz. Makanya ulama juga membolehkan anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, dia boleh dijadikan teman mahram bagi perempuan. Jadi seorang ibu misalnya, suaminya sibuk kerja, kakak adiknya juga gak bisa diajak menemani untuk safar, maka boleh dia ajak anaknya yang sudah berusia mumayyiz untuk safar bersamanya, anak laki-laki ya maksudnya, maka itu bisa menjadi teman mahramnya ketika melakukan safar. Ya. Maka di sini juga nyembelih minimal usianya mumayyiz. Ya. Yang ketiga, orang yang dia sah sembelihannya adalah dia wajib membaca basmalah. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Dan ini berlaku juga untuk ahlul kitab. Ahlul kitab yang nyembelihnya nggak baca basmalah sama, dagingnya menjadi bangkai. Muslim saja diwajibkan baca basmalah. Muslim dia tetap wajib baca basmalah ketika menyembelih, apalagi ahlul kitab. Makanya kalau muslim saja wajib membaca basmalah ketika menyembelih, ahlul kitab pun Yahudi dan Nasrani kalau mereka nyembelih, sembelihannya baru sah kalau mereka membaca basmalah ketika menyembelihnya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan daging sembelihan
yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya, ini syarat yang ketiga. Ya, syarat yang keempat ini hampir mirip. Tidak boleh ketika menyembelih selain dia sebut nama Allah, dia sebut nama selain Allah. Inilah kenapa ahlul kitab pun kita harus hati-hati. Bisa jadi dia baca basmalah, tapi dia baca nama-nama yang lain juga. Bismi Isa, Bismi Bunda Maria misalnya. Maka itu menjadikan sembelihannya tidak sah. Karena dia menyebut nama selain Allah. Selain dia sebut nama Allah ketika menyembelih, dia juga menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Itu menjadikan sembelihannya tidak sah. Ya. Maka ini syarat yang keempat. Ya. Tidak boleh ketika menyembelih selain dia sebut nama Allah, dia sebut nama selain Allah. Ya. Syarat yang kelima, ketika seseorang menyembelih harus dipastikan bagian hewan yang disembelih itu terputus bagian pembuluh darah atau urat nadinya. Urat nadi itu yang dua itu, ya. Yang wajib itu saja sampai terputus. Adapun saluran pernapasan dan saluran pencernaan, mayoritas ulama tidak mewajibkan harus sampai putus. Tapi yang diwajibkan sampai putus adalah al-wadajan. Wadajan itu tadi urat nadi atau pembuluh darah dari hewan yang disembelih tersebut. Ya, maka pastikan itu, ya, dua urat di sininya nih itu betul-betul terputus ketika disembelih. Ya. Nah, inilah kenapa kita meragukan sembelihan dengan menggunakan mesin-mesin, ya. Seperti misalnya kalau di Eropa, Amerika itu kan pakai alat, ya. Mereka nyembelih ayam. Ayamnya diikat, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian dikelilingin, yang nanti akan terkena dengan buletan yang tajam-tajam itu, seperti pisau. Maka dikelilingin di situ, ya. Nah, itu yang terkadang mungkin ayamnya belum mati ketika terkena besetan itu, tapi dia baru mati ketika dilemparkan ke air panas. Karena setelah itu kan langsung dilempar ke air panas yang mendidih, ya. Maka ini kenapa, ya, kita terkadang meragukan sembelihannya orang-orang kafir atau mereka yang hidup di negeri selain muslim, ya. Kalau pakai mesin itu kapan baca basmalahnya? Nah, pakai mesin baca basmalah nggak nyembelihnya? Hah? Bisa saat menyalakan mesin tersebut, ya. Saat menyalakan mesin tersebut baca basmalah itu sudah dianggap menyembelih dengan membaca basmalah tersebut, ya. Nah, ini syarat yang kelima, ya. Syarat yang keenam, ya. Alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang betul-betul tajam. Jadi nggak boleh alatnya yang menyembelihnya pakai alat tumpul, misalnya pakai kayu, ya. Atau orang punya kuku panjang gitu, ya, dia nyembelihnya pakai kuku, nggak bisa, ya. Harus alat yang betul-betul itu memang tajam dan bisa untuk menyembelih hewan tersebut, ya. Makanya Rasulullah bersabda, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibah. Apabila kalian menyembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana menyembelih cara yang baik itu? Kata Rasulullah, wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yarih dzabihatahu. Hendaklah dia tajamkan pisau atau golok yang akan dia gunakan untuk menyembelih, dan dia jadikan sembelihannya itu merasa nyaman ketika disembelih.
Apa maksudnya merasa nyaman? Cukup sekali saja ya, cukup sekali ketika kita memegang pisaunya ya, jadi tidak berkali-kali karena itu menjadikan hewan kurbannya tersakiti ya. Maka itu yang dimaksud menyembelih sesuai sunnah itu seperti itu, cukup sekali ya, sudah memutus tadi bagian urat nadi pembuluh darahnya ya, atau tadi dia jadikan pisaunya betul-betul tajam ketika akan digunakan ya. Yang ketujuh, termasuk perkara yang dilarang dalam syariat ya, mengasah pisau atau benda tajam di depan hewan yang akan disembelih. Nah, ini adab ikhwan ya. Gak boleh kita baru ngasah golok pisau di depan hewan kurban. Karena ada hadis khusus tentang ini. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Rasulullah pernah melewati seorang laki-laki yang dia menyembelih seekor kambing. Kambingnya sudah jatuh, dia baru ngasah pisaunya. Kambingnya ngeliatin aja, subhanallah. Makanya Rasulullah lewat di depan laki-laki itu langsung berkata, "Waihak, celakalah engkau. Apakah engkau ingin membunuh hewan ini berkali-kali?" kata Rasulullah. Ya, jadi lihat bagaimana syariat Islam ini memperhatikan bagaimana perasaan hewan-hewan yang akan disembelih tersebut. Maka nggak boleh ya kita baru ngasah di depan hewan kurban tersebut. Ini termasuk perkara yang dilarang oleh syariat ya. Makanya hendaknya kalau bisa juga ya, panitia kalau mereka melaksanakan kegiatan ibadah kurban, hewan-hewan kurban lain yang belum disembelih tidak melihat temannya yang disembelih ya. Biasanya dikasih penghalang. Apakah itu ada ruang penyembelihan khusus? Yang ruang penyembelihan khusus ini dialingi oleh apakah gorden gitu ya, tirai yang menutup supaya hewan-hewan yang belum disembelih itu tidak melihat temannya yang sedang disembelih ya. Karena kenapa? Itu kan membawa ketenangan bagi yang belum disembelih. Tapi kalau mereka tahu temannya disembelih, mereka jadi nggak tenang. Makanya itu kan yang biasanya menimbulkan tragedi kan, sapinya kabur lah ya, kambingnya lari lah ya, karena mereka tidak memperhatikan adab-adab ini ketika menyembelih ya. Taib ikhwan, ini berkaitan dengan syarat dan adab ketika menyembelih. Sekarang coba kita praktekkan dalam alat-alat elektronik modern. Berarti harus juga terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama tadi apa? Harus muslim, berarti yang menyalakan mesin tersebut. Yang kedua, minimal usianya mumayyiz. Yang ketiga, membaca basmalah ketika menyalakannya ya. Kemudian yang keempat apa? Tidak menyebut nama selain Allah. Tidak menyebut nama selain Allah ketika menyalakan mesin tersebut. Yang kelima, putus dua urat nadi. Putus tadi berarti alat mesin itu harus dipastikan betul-betul bisa memutus bagian dari urat nadi hewan yang disembelih itu. Yang keenam, alatnya harus tajam. Alatnya harus tajam tadi. Yang ketujuh tadi ya, hendaknya hewan lain tidak melihat. Anda lupa satu lagi, yang kedelapan, tidak boleh menyembelih hewan dengan cara menyakitinya sebelum disembelih. Misalnya apa? Dipukul atau dicekik
Atau kalau di barat tuh ditembak dulu ya, bagian apa? Pelipisnya itu. Ya, memang tembakannya itu nggak mematikan katanya, hanya untuk menjadikan dia jatuh langsung. Jadi tinggal langsung disembelih. Tapi sebagian ulama memakruhkan itu karena ada unsur menyakiti terlebih dahulu, bahkan kadang sampai sapinya itu keluar darah ketika ditembak. Nah, itu maknanya menyakiti dia sebelum hewan itu disembelih. Makanya yang kedelapan, adabnya seseorang ketika menyembelih nggak boleh menyakiti terlebih dahulu hewan tersebut sebelum disembelih. Ada lagi yang mungkin buntutnya dipotong dulu, subhanallah. Ya, ada yang mungkin juga ada bagiannya yang disobekin dulu. Alhamdulillah. Ini cara-cara yang tidak sesuai syar'i. Kalau mereka melakukan penyembelihannya dengan menyakiti hewan tersebut. Ya. Maka berkaitan dengan penyembelihan modern dengan menggunakan alat teknologi tadi, berarti harus juga memenuhi syarat-syarat ini. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka sembelihannya juga menjadi sah. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka sembelihannya menjadi tidak sah dan dagingnya menjadi bangkai. Ya. Ada kasus itu, boleh tidak perempuan menyembelih? Sah tidak sembelihannya seorang perempuan? Hah? Sah tidak kalau perempuan menyembelih kambing? Perempuan menyembelih sapi sah tidak? Ulama mayoritas mengatakan hukumnya mubah dan sah, karena mereka mengambil hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik memiliki budak seorang wanita. Yang budak ini biasanya diperintahkan Ka'ab untuk mengembalakan kambing di daerah pegunungan. Tiba-tiba kambing yang dipelihara, yang digembalain ini sama budaknya Ka'ab bin Malik itu tertimpa sebuah batu dan dalam keadaan hampir mati kambing itu. Maka saat itu budak wanita ini pun langsung bergegas, dia ambil pecahan batu yang tajam dan dia sembelih kambing dengan batu tersebut. Ketika pulang, budaknya laporan sama Ka'ab, ini kambingnya satu sudah saya sembelih, karena tadi hampir mati. Kata Ka'ab bin Malik, jangan dimakan dulu, aku akan menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Makanya Ka'ab mengutus seseorang untuk bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah membolehkan untuk memakannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini yang menjadi dalil sembelihan perempuan itu sah. Ya, pembelihan perempuan itu sah. Ya. Baik, selanjutnya masalah yang kelima, berkaitan juga dengan membagikan daging kurban ke orang kafir. Sudah ya? Sudah kita bahas belum? Belum. Membagikan daging kurban kepada orang kafir boleh atau tidak? Yang pertama, ulama sepakat kalau orang kafirnya itu orang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir apa? Yang memusuhi kaum muslimin seperti Israel ya. Kalau kafirnya seperti kafir harbi itu, ulama sepakat nggak boleh memberikan mereka daging kurban. Itu kalau kafirnya kafir harbi yang memusuhi kaum muslim. Tapi ulama beda pendapat. Kalau kafirnya kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negara muslim, atau kafirnya kafir zimmi yang dia tidak memusuhi kaum muslimin. Apa hukumnya membagikan daging kepada mereka? Mayoritas ulama mengatakan
Kalau memang semua muslim sudah kebagian semuanya, maka boleh memberikan daging kurban itu kepada orang kafir. Ya, di situ pun kalau memang ada kemaslahatan di dalamnya. Misalnya apa? Oh, sepertinya orang ini sudah mulai tertarik dengan Islam, maka kita kasih daging itu dalam rangka semakin melembutkan hatinya untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dalilnya apa? Kok boleh memberi daging kurban kepada orang kafir? Yang pertama, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dan tidak mengusir dari negerimu. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maknanya boleh kita berbuat baik kepada kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Ya. Bahkan ada hadis khusus itu. Hadisnya dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Ya, anda lupa kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi hadis ini. Abdullah ibnu Amr ibn al-As pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian dia tanya kepada istrinya, sudahkah engkau berikan daging itu kepada tetangga kita yang Yahudi? Maka Abdullah bin Amr punya tetangga Yahudi dan dia berikan daging sembelihan tersebut kepada tetangganya. Ya, sampai istrinya bilang, kenapa kok harus kita berikan? Maka kata Abdullah bin Amr, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisu. Nah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril senantiasa mendatangiku dan berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga-tetanggamu. Makanya kata Abdullah bin Amr, kok belum dikasih tetangga kita ya Yahudi? Padahal haknya tetangga itu kita wajib berbuat baik kepada mereka. Ya. Tetangga itu batasannya mana ya? Batasan tetangga mana? Hah? Berapa rumah dari kita? 40. Ya? Ulama beda pendapat tentang batasan tetangga ya. Ada yang mengatakan 40 rumah dari setiap sisi. Berarti 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. 160 berarti menurut sebagian ulama. Ada lagi yang berpendapat enggak, 10 rumah dari tiap sisi. Berarti jumlahnya 40. 10 rumah dari depan, 10 rumah dari belakang, 10 rumah dari samping kanan, 10 rumah dari samping kiri. Ya. Tapi ada lagi pendapat ketiga yang mengatakan tetangga itu orang yang ikut sholat subuh bersamamu di masjid. Ini repot kalau milih pendapat ini. Makin dikit tetangga gitu. Kenapa kok yang dijadikan pendapat ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Yang ikut sholat subuh bersamamu di masjid itu tetanggamu. Kenapa kok enggak ikut sholat maghrib bersama, ikut sholat isya bersama, ikut sholat zuhur atau asar bersama? Kenapa? Karena kalau sholat isya, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar masih ada kemungkinan orang yang tinggal di luar dekat rumah kita dia ikut sholat di masjid tersebut gitu. Tapi kalau dia sholat subuh bersama kita jarang kan? Yang dia tinggalnya jauh sholat subuhnya di masjid dekat rumah kita.
Makanya kata Ali, orang yang sholat subuh bersamamu yaitu tetanggamu, karena pasti dia orang yang tinggalnya dekat dengan rumahmu. Jadi itu kenapa kata Ali, orang yang sholat subuh bersamamu itu tetangga. Di pendapat yang lebih kuat itu, pendapat yang disampaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim yang mengatakan tetangga itu tidak ada batasan jarak dan berapanya. Tapi yang menjadi batasan adalah dikembalikan kepada urf, kebiasaan, adat istiadat di negeri tersebut. Dan alhamdulillah kita punya yang namanya rukun tetangga. Berarti semua yang satu RT dengan kita itulah tetangga kita. Ya. Makanya kalau antum ingin hadiahkan hewan kurban, daging kurban, tetangga-tetangga kita juga berhak. Ya. Kan sudah kita sampaikan ya, sepertiga untuk dimakan si pengurban dan keluarganya, sepertiga untuk dihadiahkan ke kerabat, tetangga dan sahabatnya, sepertiga juga untuk disedekahkan kepada kaum fakir miskin. Ya. Maka di sini pendapat yang lebih kuat boleh memberikan daging kurban kepada orang-orang non-muslim dengan syarat mereka bukanlah kafir harbi. Ya. Kemudian ya, kalau kurban di luar daerah sudah kita bahas ya. Berkaitan dengan ini juga sering ditanyakan, mana yang didahulukan, akikah atau kurban dulu? Ini kan sering ditanyakan ya. Yang pertama yang harus kita pahami, akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban seorang anak. Maka kalau orang tua kita dulu belum mengakikahkan kita sampai kita berusia baligh, maka berarti kewajibannya gugur untuk melaksanakan akikah. Adapun hukum yang berkaitan mengakikahkan diri sendiri boleh atau tidak, memang sebagian ulama membolehkan, tapi wallahu a'lam pendapat lebih kuat itu tidak disyariatkan. Kita akikahkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena sejatinya akikah itu ibadahnya orang tua kita. Dan ketika sampai usia balik orang tua nggak mampu, ya sudah gugur kewajibannya. Dia nggak wajib lagi untuk mengakikahkan. Karena tidak ada riwayat para sahabat dulu yang mereka baru masuk Islam, ya, kemudian mereka mengakikahkan diri mereka sendiri. Ya, ketika mereka lahir ya dalam keadaan Islam yang harusnya mereka ya diakikahkan, tapi kalau memang orang tua mereka nggak mampu, ya sudah, ya mereka tidak mengakikahkan diri mereka sendiri. Nah, yang jadi masalah, anak ini lahir mendekati tanggal 10 Zulhijjah. Misalnya dia lahir tanggal 1 Zulhijjah, berarti akikahnya tanggal berapa? Hah? Hari ke-7. Tanggal berapa? Hari ke-7 kelahiran. Hari kelahirannya dihitung nggak? Dihitung, ya. Berarti tanggal 7. Sementara dia mau kurban juga. Gimana ini? Dia dahulukan akikah anaknya atau dia kurban? Sementara keuangannya terbatas. Beda kalau dia memang punya uang banyak ya. Yang lebih afdol tentu dia akikah juga, habis itu dia kurban lagi. Tapi ini uangnya terbatas. Sementara anaknya lahir tadi ya sudah mendekati hari raya Idul Adha. Maka pendapat yang lebih kuat ikhwah, berarti dia dahulukan ibadah yang waktunya sempit terlebih dahulu. Yang waktunya sempit apa? Kurban atau akikah? Yang waktunya sempit kurban dulu, kan cuma 4 hari, 10,
11, 12, 13. Tapi kalau akikah sampai kapan? Sampai anak itu usia balik. Kalau anak itu sampai usia balik kita belum mampu mengakikahkan, sudah gugur kewajibannya. Artinya kalau dia dahulukan kurban dulu, dia kan bisa nabung lagi untuk beli hewan akikahnya. Karena panjang kan, sampai anak ini usia balik berapa tahun anak itu? Ya, kalau laki-laki kan 15 tahun baru balik, berarti kan panjang untuk dia bisa mengumpulkan dana untuk dia melaksanakan akikah. Ya, makanya ini pendapat yang lebih kuat, ikhwah, pilih ibadah yang waktunya sangat dekat saat itu dan waktunya begitu sempit. Karena ibadah kurban kan sempit sekali, cuma 4 hari saja. Sementara akikah masih panjang sampai anak itu usia balik, maka didahulukan melakukan ibadah kurban terlebih dahulu. Ini kalau keuangannya terbatas ya, tapi kalau uangnya tidak terbatas ya silakan dia langsung melaksanakan 2 ibadah tersebut. Ya. Taib ini berkaitan dengan masalah mana yang didahulukan, kurban atau akikah. Sudah azan? Belum kan? Sudah masuk. Hah? Udah. Udah azan? Kok nggak bunyi? Oh, Taib, kalau sudah masuk, sudah materinya berarti kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang saya sampaikan. Ini ada yang ini pertanyaan ke kami Ustaz. Mohon bisa dipraktekkan kembali Ustaz, posisi memotong kurban, posisi hewannya kakinya menghadap ke barat atau ke timur, lalu posisi ini Ustaz, penyembelihnya Ustaz. Jadi hewannya itu kepala kan dia menghadap ke kiblat, lalu posisi kepalanya di selatan atau utara itu Ustaz. Ustaz. Jadi yang disunnahkan hewan kurban itu dijatuhkan di lambung sebelah kirinya. Lambung sebelah kirinya yang di bawah. Paham nggak? Begini. Berarti kepalanya di sini, ya, menghadap kiblat, kakinya di sini menghadap kiblat, si penyembelih dari belakang seperti ini. Rasulullah menaikkan satu kakinya ke bagian leher dari kambing, baru kemudian menyembelih dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bagian sebelah kirinya yang dijatuhkan, ya, yang menyentuh tanah itu bagian lambung kiri dari si hewan kurbannya. Ya, itu tata cara menyembelih sesuai sunnah. Ya. Kan ada pertanyaan? Mas, sebelum ditutup. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Saya jadi bertanya, Ustaz, bolehkah mengkurbankan sapi atau kambing yang dipeliharanya di tanah orang non-muslim atau memakan rumput dari tanah orang non-muslim? Itu saja Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Jadi itu kambing peliharaan dia, tapi kambingnya makan rumputnya di pekarangannya non-muslim, tanahnya non-muslim. Apakah boleh hewan kurban itu untuk dikurbankan? Hukumnya boleh, nggak masalah. Ya, hukumnya boleh, walaupun dia makan makanannya dari tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh orang-orang kafir. Ya, maka tidak masalah hewan tersebut untuk dijadikan sebagai kurban. Yang penting memenuhi syarat hewan yang dikurbankan saja. Yang pernah kita bahas, usianya kalau kambing Jawa minimal 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan, kalau sapi minimal 2 tahun. Ya. Yang kedua, dari sisi kesehatannya, nggak boleh ada 4 cacat ya.
Apakah buta matanya, apakah sakit, apakah pincang, atau dia terlalu kurus. Maka selama itu terpenuhi, maka boleh hewan itu dijadikan sebagai kurbannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Pak Ustaz, tadi terkait sunnah sembelih kurban, terkait posisi kurban, Ana ingin tanyakan terkait posisi tangan saat menyembelih kurban, Pak Ustaz. Itu kan ada yang menyarankan lebih baik dia menarik seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu apakah dia menarik seperti ini atau seperti ini, Pak Ustaz, sunnahnya seperti itu, dorong, ya. Jazakallah khairan, ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Wallahu a'lam. Anda tidak tahu apakah ada hadis khusus yang menjelaskan Rasulullah itu menarik dari atas ataukah dari bawah gitu ya. Yang terpenting yang Anda tahu, hadisnya umum saja berkaitan dengan kalau menyembelih hendaknya sembelihan yang paling bagus itu yang cepat mematikan hewan kurban. Ya, jadi tidak masalah dia mau dari atas, ya, cara begini gitu ya, tapi sekali saja, atau dia dari bawah sekali saja, itu dua-duanya, insya Allah sama-sama sesuai sunnah. Yang penting tadi cepat mematikan hewan yang kita sembelih. Ya, adapun kalau ada dalil khusus tentang itu, coba nanti Anda cari lagi. Apakah memang harus dari bawah gitu ya? Anda belum dapatkan soalnya. Kalau ada hadis khusus Rasulullah menyembelih langsung dari bawah ya, atau dari atas tadi ya. Tapi yang penting adalah hewan kurban itu cepat matinya ketika disembelih ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, kita cukupkan kajian kita pada petang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.